Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan dengan cara pertukaran ion atau ion exchange. Pemisahan pertukaran ion pada dasarnya ialah pemisahan ion-ion berdasarkan pada perbedaan muatan. Kumpulan muatan negatif atau positif terikat secara kovalen pada resin untuk membentuk pertukaran ion atau penukaran anion. Bila molekul sampel bermuatan dibiarkan bersentuhan dengan penukar ion yang mempunyai muatan berlawanan, ia akan terjerap oleh daya elektrostatik dan spesies dengan muatan yang sama. Resin penukar ion merupakan salah satu metode pemisahan menurut perubahan kimia. Resin penukar ion ada dua macam, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Jika disebut resin penukar kation, maka kation yang terikat pada resin akan digantikan oleh kation pada larutan yang dilewatkan. Begitupun resin anion akan digantikan oleh anion pada larutan yang dilewatkan. Nah, kemudian ada faktor penting dalam pemilihan resin penukar ion. Yang pertama adalah kapasitas penukar, kedua selektivitas, yang ketiga ukuran partikel dan distribusi ukuran atau flow throughput consideration, keempat stabilitas kimia dan fisika, dan yang kelima adalah regenerasi. Kemudian mekanismenya ialah resin yang mengandung kation B+ akan dipertukarkan dengan kation A+ dalam larutan. Kation A+ dan B+ akan terdifusi karena perbedaan konsentrasi resin dan larutan. Adapun reaksi yang terjadi ialah A+ plus R- B+ menghasilkan B+ plus R- A+. Nah, pertukaran ion ini akan berlangsung sampai kesetimbangan tercapai. Bentuk pertukaran ion terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, penukaran kation, yaitu pertukaran ion yang bermuatan positif. Dan yang kedua adalah pertukaran anion, yaitu pertukaran ion yang bermuatan negatif. Lalu yang ketiga, pertukaran atmosfer, yaitu dapat dilakukan pertukaran baik kation maupun anion secara simulan. Proses pertukaran ion ini terjadi secara kontinu sampai resin telah jenuh. Oleh karena itu, jika resin telah jenuh dengan ion yang diperlukan, maka dapat diregenerasi dengan asam atau basa. Lalu pengaplikasiannya. Pada tahun 1935, diperkenalkan resin penukar ion untuk water softening atau Ca2+ dan Mg2+ dan deionisasi. Kemudian demineralisasi air, dealkalinasi air, penghilang warna pada larutan gula, dan yang terakhir adalah recovery uranium dari larutan. Nah, berikut operasi sistem pertukaran ion. Yang pertama ada tahap layanan atau service, kemudian ada tahap pencucian balik atau backwash, lalu ada tahap regenerasi, dan yang terakhir adalah tahap pembilasan. Nah, kemudian ada tahap layanan. Tahap layanan adalah tahap di mana terjadi reaksi pertukaran ion. Sifat tahap layanan ditentukan oleh konsentrasi ion yang dihilangkan terhadap waktu atau volume air produk yang dihasilkan. Nah, hal yang terpenting dalam tahap layanan ialah kapasitas teoretik dan operasi, serta beban pertukaran ion atau ion exchange load. Kapasitas pertukaran teoretik didefinisikan sebagai jumlah ion secara teoretik yang dapat dipertukarkan oleh resin per satuan massa atau volume resin. Kapasitas pertukaran ion teoretik ditentukan oleh jumlah gugus fungsi yang dapat diikat oleh matriks resin. Kemudian tahap pencucian balik atau backwash. Tahap pencucian balik ini dilakukan jika resin telah mencapai titik habis sebagai pencuci yang digunakan air produk. Pencucian balik ini mempunyai sasaran sebagai berikut. Yang pertama, pemecah resin yang tergumpal, penghilang partikel halus yang terperangkap dalam larutan antar resin, lalu penghilang kantong-kantong gas dalam unggun, dan pembentukan ulang lapisan resin. Pencucian balik ini dilakukan dengan pengaliran air dari bawah ke atas atau upflow. Pada tahap ini terjadi pengembangan unggun antara 50 hingga 70%. Lalu tahap regenerasi. Tahap regenerasi adalah operasi penggantian ion yang
terserap dengan ion awal yang semula berada dalam matriks resin dan pengembalian kapasitas ke tingkat awal atau ke tingkat yang diinginkan. Larutan regenerasi harus dapat menghasilkan titik puncak atau pengembalian waktu regenerasi dan jumlah larutan yang digunakan. Jika sistem dapat dikembalikan ke kemampuan pertukaran awal, maka ekuivalen ion yang digantikan harus sama dengan ion yang dihilangkan selama layanan. Dan yang terakhir adalah tahap pembilasan atau rinse. Tahap pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa larutan regenerasi yang terperangkap oleh resin. Pembilasan dilakukan menggunakan air produk dengan aliran downflow dan dilaksanakan dalam 2 tingkat, yaitu pertama, tingkatan laju air rendah untuk menghilangkan larutan regenerasi, dan tingkatan laju air tinggi untuk menghilangkan sisa ion. Limbah pembilasan tingkat laju air rendah digabungkan dengan larutan garam dan dibuang, sedangkan limbah bilasan tingkat laju air tinggi disimpan dan digunakan sebagai pelarut senyawa untuk regenerasi. Nah, berikut adalah penjelasan tentang ion exchange atau pertukaran ion dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.